Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liana Alzana Bilge dari kelas P5 dengan NIM 250414606167. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan yaitu tutorial tentang korelasi. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke aplikasi SPSS-nya dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita udah masuk di aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Baik, sebelum itu, pastiin dulu kalian udah masukin data terlebih dahulu ya teman-teman sebelum kita masuk ke tutorialnya. Nah, di sini saya akan kasih tahu sedikit bahwa nanti untuk contohnya saya akan mengambil usia dan di contoh bagian datanya saya akan mengambil KL1 dan KL2 saja ya teman-teman. Karena di bagian data ini kan ada banyak nih, ada KL1 sampai CR4. Nanti kalau untuk contoh kan itu boleh sedikit aja ya teman-teman. Jadi saya mengambil contohnya itu KL1 dan KL2 aja ya teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya aja ya teman-teman. Kalian klik Analyze. Oke, setelah klik Analyze, lalu kalian klik Correlate. Lalu kalian klik Bivariate. Oke, ini kita ulang aja ya teman-teman. Kita masukin dulu nih semuanya. Biar lebih jelas ya. Oke, lalu kalian klik usia, lalu kalian input ke variabel. Dan kalian klik bagian datanya yaitu KL1 dan KL2 ya teman-teman. Jangan lupa tadi kan udah dikasih tahu nih kalau contohnya itu cuman ambil dua data aja ya. Oke, di bagian correlation di sini Pak. Nah, sebelum masuk itu kita harus uji normalitas dulu ya teman-teman. Jika data kalian normal, maka teman-teman pilih aja persen nih, yang persen ini. Kalian klik yang persen. Tetapi jika tetapi jika teman-teman datanya itu tidak normal, kalian bisa pakai eksperimen ini ya teman-teman. Dan yang test of signifikannya kalian pilih yang bagian two tiled-nya ya teman-teman. Dan di sini kalian centang pada bagian flag significant correlation. Oke, lalu setelah itu kalian klik OK. Nah, di sini datanya udah muncul ya teman-teman. Oke, baik, saya jelasin dulu ya teman-teman. Jika dia di bawah 0,5 itu ada hubungan, tetapi jika dia di atas 0,5 berarti tidak ada hubungannya teman-teman. Dan saya akan jelasin sedikit lagi. Kalau misalnya 0,00 sampai 0,199 itu hubungannya sangat lemah. Tetapi kalau 0,20 sampai 0,399 itu hubungannya lemah. Dan kalau 0,40 sampai 0,599 itu hubungannya sedang. Dan kalau 0,60 sampai 0,799 itu hubungannya kuat. Dan juga kalau 0,80 sampai 1000 itu hubungannya sangat kuat. Oke. Kita langsung saja ya ke correlation-nya. Nah, di sini kan pada bagian variabel usia dengan KL1 itu memiliki koefisien korelasi sebesar 0,194 dengan nilai signifikan yaitu 0,018. Nilai koefisien korelasi tersebut berada pada rentang 0,00 sampai 0,199 sehingga termasuk dalam kategori hubungan sangat lemah ya teman-teman. Tanda negatif pada nilai korelasi menunjukkan bahwa arah hubungan bersifat negatif. Artinya semakin tinggi usia, maka nilai KL1 cenderung menurun, begitu juga sebaliknya. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antara usia dan KL1 dinyatakan signifikan. Selanjutnya itu hubungan variabel usia dengan KL2 ya teman-teman. Baik, di sini memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,119 ya teman-teman dengan nilai signifikan 0,146. Nah, di sini nilai tersebut juga berada pada rentang 0,00 sampai 0,199 sehingga termasuk hubungan yang sangat lemah dengan arah hubungan negatif. Hal ini berarti semakin tinggi usia maka nilai KL2 cenderung menurun. Namun, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hubungan tersebut tidak signifikansi. Sementara itu, hubungan antara variabel KL1 dan dengan KL2 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,826 dengan nilai signifikan 0,000. Nilai tersebut berada pada rentang
0,80 sampai 1000, sehingga termasuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat. Tanda positif menunjukkan arah hubungan positif. Artinya semakin tinggi nilai KL1, semakin tinggi pula nilai KL2. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antara KL1 dan KL2 dinyatakan signifikan ya teman-teman. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.